Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bangunlah, kabarkan segera. Bangun dari apa? Mengapa segera? Firman Tuhan di dalam Yunus 3 ayat 2 mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Yunus 3 ayat 1 sehingga 10. Ini merupakan peristiwa di mana Yunus bertobat. Dia akhirnya sadar dari kesalahannya dan akhirnya dia pergi ke kota Niniwe. Mari kita perhatikan. Membayangkan betapa penatnya Yunus. Baru saja dia dimuntahkan dari perut ikan yang besar yang menelannya selama 3 hari 3 malam. Dia sekarang harus memenuhi keinginan atau perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyedarkan dosa kota itu. Seolah-olah tanpa rehat Tuhan langsung memintanya, bangunlah, pergilah, serukanlah firman-Ku kepada Niniwe. Mengapa Tuhan yang maha sabar dan maha pemurah itu seolah-olah tidak sabar dengan tergesa-gesa memerintah Yunus ke kota Niniwe? Tuhan nampaknya tidak ingin Yunus bermanja-manja dan terlena menikmati mukjizat keselamatan yang baru dialaminya. Dia harus sadar bahwa Tuhan menyelamatkannya dari bencana adalah agar dia pergi dan memberitakan kemurahan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Mari kita perhatikan kota Niniwe. Niniwe merupakan kota yang mengagumkan besarnya. Ayat 3, dihuni lebih daripada 120.000 orang. Pasal 4 ayat 11, kejahatan Niniwe sudah sampai pada puncaknya. Pasal 1 dan ayat 2, jika dosa Niniwe yang amat besar tidak segera dihentikan, kota itu akan hancur akibat dosa mereka. Sebab waktu yang tersedia tidak banyak lagi, tinggal 40 hari. Di dalam ayat 4, Niniwe pasti menyadari kejahatannya. Mereka tahu jahat tetapi tidak menyadari akibat perbuatan mereka, yaitu kejahatan akan berakhir kepada kemusnahan. Saudara, apa yang mungkin atau apa pengajaran aplikasi daripada cerita ini? Tuhan begitu sayang kepada kota Niniwe. Dia tidak mahu seorang pun binasa akibat dosa yang diperbuatnya, tanpa memahami kesan perbuatan mereka. Kalau kita boleh bandingkan dalam 2 Petrus 3:9, bahkan kesan dari perbuatan jahat penduduk Niniwe dengan memakan korban setiap hari. Situasi yang sangat darurat. Tuhan juga sangat sayang kepada kita. Dia sangat sayang kepada dunia kita. Tuhan juga tidak mahu kita binasa. Itu sebabnya Tuhan mahu sedarkan kita supaya kita bertobat. Tuhan memberitahu kesan daripada dosa itu. Tuhan mahu sedarkan kita betapa ngerinya kesan atau akibat dosa. Itu makanya kita harus bangun segera dari tidur lena kita. Bangunlah segera. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa dunia yang kita tinggal ini sedang menuju kebinasaan. Mari kita bangun dengan segera dan beritahu diri kita dan serukan juga kepada orang lain bahwa Yesus akan datang segera. Mari bertobat dan nantikan kedatangan Yesus dengan setia. Saudara, inilah doa dan pengharapan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kemampuan dari Tuhan supaya kita sedar dari dosa, kesalahan kita,
dan seterusnya kita menyerukan kabar selamat itu kepada dunia. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan menyadarkan kepada kami untuk bangun, menyadarkan diri kami kengerian dosa itu, dan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.